Teman-teman, jumpa lagi, salam sehat selalu. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan kembali atau menjelaskan ulang, dan pada video sebelumnya sudah ada untuk bagaimana cara menghitung tonase sebuah tongkang dengan kargo yang di atasnya. Di situ ada sedikit kekurangan teman-teman, saya kilap di situ untuk menambahkan. Nanti pada video ini saya akan tunjukkan di mana kekurangannya, akan saya tunjukkan secara terperinci. Di sini saya akan melengkapi. Tapi sebelumnya teman-teman, di sini kita akan masuk ada beberapa pengertian karena dari permintaan dari teman-teman sebelum menghitung minta untuk membuatkan video bagaimana cara membaca draft pada tongkang atau pada kapal. Di sini ada sedikit pengertian teman-teman untuk kita pelajari bersama-sama, yaitu sebelum kita masuk, kita akan mengulas sedikit tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah draft kapal. Pengertian daripada draft kapal ialah suatu seri atau angka-angka yang diterakan atau dilekatkan pada lambung kapal, dilas atau hanya dicat pada lambung kanan kiri, pada haluan, tengah, midship, dan buritan, di mana angka-angka tersebut menunjukkan kedalaman bagian kapal yang tenggelam di dalam air. Draft digunakan untuk menetapkan kedalaman, alur pelayaran yang dilewati kapal, serta kolam pelabuhan termasuk kedalaman air di dermaga. Atau dengan pengertian lain, draft kapal atau syarat kapal adalah jarak vertikal antara garis air sampai dengan lunas kapal. Ya teman-teman, semakin banyak muatan kapal, semakin dalam kapal yang masuk ke dalam air. Berarti kapal syarat asal sudah terisi dengan muatan. Teman-teman, disinilah bentuk daripada draft di lambung kanan kiri, depan dan belakang sebuah kapal atau tongkang. Yang saya ambil ukuran meter dalam hal ini. Saya beri judul draft kapal atau tongkang, membaca draft syarat kapal atau tongkang dalam meter. Di sini ada angka-angka 4M atau 4 meter. Di atas sini adalah 5 meter atau 5M. Jarak di bawahnya, kakinya daripada 5 ini sampai ke 4 ini adalah jaraknya 1 meter atau 100 cm. Sedangkan panjang atau tinggi daripada huruf atau angka ini adalah 10 cm. Saya perbesar biar agak jelas. Nah, seperti ini teman-teman. Panjang daripada atau tinggi huruf atau angka ini adalah 10. Sini garis ini ke batas ini adalah 10 cm. Kemudian jarak ini adalah 10 cm juga. Demikian seterusnya, di sini juga 10 cm. Jaraknya 10 cm. Tinggi hurufnya ini juga semuanya 10 cm. Jadi teman-teman, untuk cara membacanya, jika kita di air yang tenang atau di sungai atau di danau, mungkin agak mudah kita lebih teliti membaca draft kapal. Tetapi kalau di tempat terbuka, di pelabuhan ada ombak angin sedikit, agak sulit untuk kita membaca ketelitiannya. Dan kadang-kadang misalnya ombak itu menutupi huruf dari bawah sini ke atas, ulang-ulang begitu beberapa kali kita perhatikan. Kira-kira kita ambil kesepakatannya, kita ambil tengah-tengahnya. Seperti contoh seperti itu. Di sini teman-teman, saya akan jelaskan jika pada syarat kapal tepat di kaki 4M atau 5M atau 11M atau 3, 1, 2, 3, itu tandanya 0. Berarti artinya dia 4,0 meter. Sedangkan jika tepat membagi 2 daripada huruf atau angka itu, dia adalah 0,5 cm. 4,05 cm. Di sini 0 cm, di sini 0,5.
Jadi total daripada tinggi huruf dan angka ini adalah 10 cm. Jika teman-teman bisa meneliti dan bisa lebih jeli lagi untuk melihat draft kapal, berarti tinggal membagi di sini. Dari 4,01, 02, 03, 04, 05 sampai 010. Jadi puncak daripada 4M ini atau 5M itu 4.10 atau 5.10 kalau misalnya kita lihat di bagian atas untuk 5-nya. Tetapi jika teman-teman melihat lebih tinggi lagi antara 4 dan 2, karena di sini di start dari 0, 4, berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, yang kosong itu adalah ganjil. Nah, di sini posisi angka 3. Jadi posisi angka 3 ini pun besarnya, tingginya sama, adalah 10 cm. Jadi jika di sini letaknya pas di puncak sini berarti 4,10. Jadi di bawah kaki angka 1. Bisa dipahami ya teman-teman. Tetapi jika antara tengah-tengah 2 dan 4 ini berarti dia adalah 4,15. Karena di tengah-tengah sini adalah angka 1. Sedangkan celah antara 2 dan 4 adalah angka 3. Jadi melihat dari angka ini tergantung dari batasnya di mana. Jika yang tadi saya contohkan itu di sini 0, 1, 05 sampai 010. Misalnya di sini dia letak di draftnya di 6, melewati tengah-tengah. Berarti teman-teman tinggal menambahkan saja di sini 4,60 cm. Kemudian di sini 5 cm berarti 4,65 m. Berarti ke atasnya lagi 6, 6, 67, 68, 69, 70. Berarti di atas ini sudah atas kepala atau 6 ini itu sudah 4,70 m. Di tengah-tengah sini adalah angka 7. Setengahnya dari 7 adalah 4,75. Di sini adalah 9, angka 9 atau 90 cm. Di sini adalah semua sentimeter, 90, 80, 70, 60, 40, 30, 20, 10 adalah sentimeter. Di sini pertengahannya adalah 9, setengahnya adalah 4,95 cm. Jadi 4 meter 95 cm. Jadi biasanya kita sendiri yang mengambil inisiatif untuk menghitung muatan atau ada master loading yang biasanya memanggil sebagai penanggung jawab muatan adalah chief officer untuk sama-sama mensurvei draft untuk ditentukan. Karena ada kesepakatan, misalnya ada berombak atau ada beriak tidak terlalu pas, jadi di situ biasanya diambil kesepakatan untuk draftnya. Untuk draft tidak terlepas dari namanya plimsoll mark. Di sini untuk detail ukuran, nah di sini saya tidak akan jelaskan, tetapi hanya saya memberikan pengertian umum dan menunjukkan gambarnya. Nah, untuk detailnya kita akan jumpa di video-video tentang stabilitas atau pemuatan. Jadi di sini draft kapal berhubungan dengan namanya plimsoll mark. Jadi sebelum kita masuk ke gambarnya, kita masuk dulu ada beberapa pengertian yang perlu kita lihat bersama-sama. Teman-teman, di sini saya beri judul plimsoll mark atau national load line atau merkah kembangan. Itu nama-nama alias atau nama lainnya. Nah, di sini tanda ini juga ada yang menciptakan, yaitu bernama Sir Samuel Plimsoll. Nah, jadi di sini orangnya diberi penghargaan karena dia yang menciptakan, jadi disebut, diambil nama belakangnya plimsoll mark. Pengertian plimsoll mark itu sendiri adalah lingkaran dengan garis horizontal melalui lingkaran itu untuk menunjukkan draft maksimum kapal. Jadi horizontal di sini ditunjukkan, ini adalah garis horizontalnya, teman-teman. Sebuah tanda untuk membatasi jumlah beban yang boleh diangkut kapal dengan aman. Menunjukkan
batas-batas kapal boleh dimuat untuk jenis air dan suhu tertentu. Tujuan daripada Prinselmerk itu sendiri untuk memastikan bahwa freeboard kapal telah cukup atau ketinggian dari permukaan air ke geladak utama itu sudah cukup untuk lambung bebasnya atau freeboardnya. Dicantumkan atau diletakkan tegak lurus di bawah tengah-tengah garis geladak, jadi lambung kiri dan kanan. Nah, di sini ada salah satu survei setelah kita akan menghitung tonase sebuah kapal atau tongkang. Biasa kita dengar dengan disebut drag survey atau drag survey adalah suatu sistem perhitungan muatan berdasarkan pengukuran draft atau syarat kapal sebelum dan sesudah pemuatan atau pembongkaran dengan memperhitungkan perubahan berat muatan di kapal, termasuk perubahan pada air, balas, bahan bakar, dan lain-lain. Ini adalah gambar Prinselmerk atau markah kembangan yang berada di lambung kanan kiri, tengah tegak lurus di lambung kanan kiri, teman-teman. Jadi di sini ukuran rinciannya saya tidak akan bahas di sini, hanya memberikan gambaran secara umum saja. Dan di sini ada berbagai ukuran sesuai dengan bentuk kapal dalam bentuk pemuatannya. Di sini pada umumnya terdapat pada tongkang dan kapal-kapal tugboat. Ada pula yang GT kecil, hanya gambar seperti ini. Nah, di sini teman-teman, yang dimaksud dengan freeboardnya itu yang dari horizontal ini ke atas sampai mendek, di bawah sini adalah syarat kapal. Nah, di sini density untuk ukuran air tawar, perumusan untuk ukuran ini adalah fresh water untuk 1,00 kg meter kubik untuk berat jenisnya, sedangkan seawater atau air laut adalah 1,025 untuk berdasarkan perhitungannya. Di sini teman-teman ada satu contoh juga untuk gambar Prinselmerk untuk memuat kayu log. Gambarnya seperti ini teman-teman, dengan singkatan-singkatan yang ada. Nah, di sini LTF, LF, LT, LS, LW, LWNA dengan kepanjangan di sini teman-teman. KAI klasifikasi Indonesia. Nah, ini untuk kapal-kapal pemuatan kayu log. Nah, di sini secara umum saja saya berikan penjelasan. Dan nanti pembahasan lengkapnya akan di video atau materi yang lainnya. Sekarang kita akan masuk ke contoh-contoh soal, dan ada yang harus dikoreksi, diperbaiki, ada kesalahan sedikit, dan kita langsung saja. Kita sudah masuk ke proses untuk kita berhitung. Di sini saya pakai contoh perhitungan dengan tongkang yang saya bawa adalah tongkang 210 feet, tongkang kecil. Kita akan membuat perhitungan-perhitungan di sini karena daftar atau tabel itu yang kita butuhkan. Jika kita memakai tongkang lain atau ukuran lain tanpa tabel, kita tidak bisa menghitung dan belajar membuka tabelnya. Di sini saya beri contoh perhitungan tonase tongkang dalam praktek sehari-hari di atas kapal. Nah, di sini diketahui barak tongkang sinar 1 dengan data-data sebagai berikut: panjang 67,30 meter, lebar 19,51 meter, tinggi atau draft 4,27 meter, JRT 1421 ton, NRT atau net register tonnage ini adalah 427 ton. Berapa feet? Nah, di sini saya hanya buat satu contoh saja. Kalau kita mengetahui suatu tongkang dengan panjang sekian, berarti kita harus bisa hitungkan, oh tongkang sekian feet atau feet sekian, kita harus tahu oh berapa meter. Nah, jadi di sini saya hanya memberikan tambahan sedikit, adalah 1 feet adalah 32 cm atau 0,32 meter. Jadi untuk mendapatkan feetnya, panjangnya kita bagikan dengan ukuran feetnya. Jadi 67,30 dibagi 0,32,
67,30 kita bagikan dengan 0,32 sama dengan 210. Berarti tongkang dengan panjang sekian dengan ukuran sekian adalah 210 feet. Atau sebaliknya, kita bisa cari, kita tinggal kalikan saja dengan 0,32, kita dapat 67,30 untuk panjangnya. Nah, demikian teman-teman. Kita langsung masuk ke contoh pertama untuk kita menghitung like shift atau draft tongkang kosong. Di sini saya sudah langsung membuat contoh pertama, tetapi seterusnya kita akan menghitung bersama-sama. Di sini contoh satu adalah setelah dilakukan draft survei, didapati data-data draft sebagai berikut. Draft depan kanan adalah 0,70 meter atau 70 cm. Draft kiri depan adalah 0,70, berarti tongkang tidak miring. Kalau teman-teman sudah bisa menghitung, tak perlu lagi untuk membuat seperti ini, tapi langsung bahwa ditambah dibagi 2 tetap dapatnya nilainya 0,70. Draft belakang kanan adalah 0,60, draft kiri belakang adalah 0,60. Jadi tongkang netral. Nah, di sini kita tinggal tambahkan, kita bagi 2. 0,70 tambah 0,7 tetap hasilnya 0,70. Begitu juga 0,60. Kita tambahkan dengan 0,60 bagi 2, kita tetap dapat nilainya 0,60. 0,70 dan 0,60 kita tambahkan, kita dapat 1 meter 30. Kita bagi 2, kita dapati 0,65 meter. Kita langsung ke lihat tabel. Nah, di sini berdasarkan mid draftnya teman-teman, kita dapat 0,65 meter. Di sini kita langsung ambil untuk melihat tabelnya. Berdasarkan dengan draft adalah 0,65. Kita buka di sini. Nah, bukunya seperti ini tabelnya teman-teman, ada beberapa kolom, jangan sampai salah melihat nilainya di sini. Di sini pojok paling kiri adalah draft, kemudian displacement tonase atau ton, kemudian dan seterusnya. Yang kita butuhkan adalah kolom 1 dan kolom 2. Di sini fixed trim atau fixed trim adalah 0 meter. Density yang kita gunakan untuk nilai ketetapan adalah 1,025 ton meter kubik, kilogram meter kubik. Nah, di sini kita langsung saja cari 0,65. 0,65 kira-kira berada di sini, 0,65 atau 0,650. Kemudian kita bawa ke kanan, kita dapati nilainya adalah 694,4 ton. Jadi di sini teman-teman, karena pas ukuran draftnya, jadi kita tidak ada buat interpolasi, tetapi kita akan langsung kalikan dengan density. Jadi di sini nilainya 694,4 ton. Karena nilainya langsung bulat kita dapati, jadi kita langsung kalikan dengan density jeti setempat atau pelabuhan setempat. Untuk ukuran berat jenis pelabuhan setempat, teman-teman, kita sendiri tidak ada alatnya. Alatnya itu biasanya dimiliki oleh master loading. Mungkin kita bisa bertanya berapa patokan density air seputaran jeti, di sekitar jeti. Di sini karena saya tidak tahu, jadi saya pakai angka umumnya saja. Jadi saya kalikan dengan density air laut
1,015 kilogram meter kubik. Di sini kurangnya kilogram meter kubik. Kemudian kita bagikan dengan density air laut, nilai ketetapan tidak berubah, 1,025 kilogram meter kubik. Jadi kita langsung cari 694,4 kali 1,015 bagi 1,025. Kita dapati 687,625. Jadi untuk draft tongkang kosong, tonasenya kita dapati nilai ini. Ini sebentar kita akan kurangi dengan setelah selesai pemuatan atau loading. Di sini ada catatan teman-teman. Tidak diketahui density air laut setempat sebagai patokan density atau berat jenis. Air laut setempat sebagai patokan memakai berat jenis air laut 1,015 kg meter kubik. Sedangkan nilai ketetapan berat jenis air adalah 1,025 kg meter kubik. Untuk trimnya tidak ada, dianggap 0. Ada contoh yang kedua, setelah kita menghitung tongkang kosong, sekarang kita sudah memuat tongkang dengan full and down, terisi kargo. Kedua, setelah selesai pemuatan dilakukan, draft survei didapati data-data tongkang sebagai berikut. Draft depan kanan adalah 2,65, kiri adalah 2,75. Kita coba hitung 2,65, kita tambahkan dengan 2,75 sama dengan 5,40, kita bagi 2, kita dapati 2,70. Kemudian draft belakang kanan 3,45, draft belakang kiri adalah 3,55, kita jumlahkan, kemudian kita bagi 2, kita dapati draft 3,50. Kemudian pertengahan dibagi 2 draft ini kita tambahkan muka sama belakang, kita tambahkan 2,70, kita dapati 6,20. 6,20 kita bagikan lagi dengan 2, kita dapati 3,100 atau 3,1 atau 100 meter. Kemudian ada keterangan tabel, kita langsung ke buku tabelnya. Kita cari berdasarkan midraftnya adalah 3,100. Di sini setelah pemuatan kita dapati, nah di sini ada kebetulan pas 3,100. Jadi nilainya adalah 3681. Kita dapati draft 3,100 atau 3,1 atau 3,10, ya, kita 3,100. Kita dapati total tonasenya adalah 3.681. Karena kebetulan pas, jadi kita langsung kalikan seperti tadi tongkang kosong. Jadi setelah kita kalikan 3.681 dikali 1,015 dibagi 1,025, kita dapati 3.645,0878, kita bulatkan jadi 0,88. Sementara untuk displacementnya, kemudian kita kurangkan teman-teman dengan nilai apa tonase tongkang kosong tadi, yang kita dapati adalah 687,625. Jadi kita langsung kurangi saja, dikurangi 687,625. Jadi total setelah pemuatan kargo yang termuat adalah 2.957,463 ton. Itu muatan yang termuat di atas
tongkang kita. Contoh ketiga, diketahui data-data tongkang setelah pemuatan. Draft depan kanan 2,80 meter, draft kiri 2,75 meter, draft belakang kanan 3,50 meter, kiri 3,45 meter. Berarti tongkang ini agak miring kanan 5 cm. Trim dianggap 0. Hitunglah tonase tongkang kargo yang termuat. Kita hitung draft depan kanan, draft depan, saya singkat saja, kanan adalah 2,80, kiri adalah 2,75. Kemudian draft belakang kanan adalah 3,50, kiri 3,45. Di sini kita tambahkan, kemudian kita bagi 2. Di sini kita langsung saja 2,80 ditambah 2,75 sama dengan 5,55. Kita bagi 2 sama dengan 2,775. Di sini kita hitung 5, 9, 6. Kita bagi 2, 6, 9, 5. Kita bagi 2, kita dapati 3, 4, 6,95. Kita bagi 2, kita dapati 3,475. 3, saya taruh sebelah kiri ya teman-teman, biar tambahkan ke sini 3,475. Jadi 3,475 kita tambahkan dengan ini, belakang dengan depan, kemudian kita bagi 2 lagi. Kita tambahkan 2,775 sama dengan 6,25. Kita bagikan 2 lagi. Kita dapati 3,125 meter. Di sini kita langsung dialihkan ke tabel. Kita langsung tabel. Kita cari nilai mid-draftnya teman-teman, 3,125. Berapa kita dapati? Kita langsung ke tabel. 3,125 tidak ada teman-teman. Di sini nanti ada interpolasi. Jadi kita ambil 3,100 sama 3,150. Jadi kita ambil 3,100 dan 3,150. Yang kita cari adalah ini 3,125. Sini pertanyaan. 3.100 nilainya 3681. 3681 ton. Kemudian 3,150 adalah 3746. 3746. Di sini kita cari selisihnya. Di sini selisih 3,100 dengan 3,150 jelas selisihnya 50. Di sini kita cari nilainya, yang besar kurang yang kecil, 3746 kita kurangi dengan 3681 sama dengan 65. Seperti biasa nilai ini kita bagikan dengan nilai ini. Kita dapati 65 kita bagikan dengan 50, kita dapati 1,3. Nah, di sini teman-teman ada kekeliruan saya sedikit. Lumayan selisihnya, bisa merugikan pencarter atau yang punya muatan karena perhitungannya keliru. Nah, di sini saya akan memperbaiki. Minta maaf sebelumnya teman-teman. Di sini saya langsungkan tambahkan 1,3 dengan nilai terkecil. Tetapi seharusnya kita kalikan dulu dengan selisih nilai di sini. Arti daripada 1,3 ini adalah dari sini
3,100, 3,101 nilainya ini, 3,102 tambah lagi 2, jadi 2,6 dan seterusnya. Jadi 1,3 itu kita kalikan dengan 25. Kalau kita kalikan dengan 25, kita dapati kali 25, kita dapati 32,5 ton. Itu selisih. Atau teman-teman bisa memakai mid draftnya ini 3,125 kurangkan dengan draft 3,100. Jadi selisihnya 25. 25 ini kita bagikan dengan nilai ini 50. Jadi 25 bagi 50 kita dapat 0,5. 0,5 kita kalikan dengan 65. Kita kali lagi dengan 65. Sama dengan 32,5 ton. Ini yang benar. Kemudian baru kita tambahkan dengan nilai terkecil, yaitu 3681. Kita tambahkan dengan 3681 dengan 32,5. Kita dapati, kita langsung tambahkan 3681, kita dapati 3713,5. Sekarang kita uji. Saya pakai lain warna. Kira-kira kalau kita letak nilai ini di sini, kita dapatin nilainya atau tidak? Jadi saya letakkan 3713,5. Sekarang coba kita kurangkan, kemudian kita tambahkan 3713,5 kita kurangi dengan 3681 dapat 32,5. Kemudian kita kurangi lagi yang di bawah, 3746 kurang 3713,5 kita dapat 32,5. Kita tambahkan lagi, tambah 32,5 kita dapat 65. Jadi nilai kita dapati, berarti hitungan kita benar. Kelanjutannya kita baru kalikan dengan berat jenis atau density air laut setempat. Biasanya saya tidak tahu, saya pakai 1,015. Tapi kita di sini coba sepakat kita pakai saja JT setempat memakai menurut informasi dari master loadingnya, kita pakai 1,010. Kemudian kita bagikan dengan nilai paten. Nilai ini tidak berubah karena ketentuan. Jadi untuk kargo yang kita dapati 3713,5 kali 1,010 kita bagikan dengan 1,025 sama dengan 3659,156. Kita ambil belakang 3 angkanya. Kemudian ini hasil belum dikurangi dengan tongkang kosong. Jadi kita pakai tongkang kosong yang kita dapati tadi adalah 687. Jadi 3659,156 kita kurangi dengan 625. Hasilnya kargo yang termuat yang kita dapati adalah 3659,156 dikurangi 687,625 kita dapati
Muatan yang termuat adalah 2.971,531 ton. Nah, inilah hitungan kargo yang kita dapati. Jadi, sekali lagi untuk yang koreksinya itu di sini. Contoh yang kelima, teman-teman, di sini ada satu contoh tongkang 300 yang pernah saya bawa. Bukunya, tabelnya tidak ada, tetapi catatannya ada. Jadi kita tidak bisa membuka daftar. Daftarnya dibuka seperti yang sebelum-sebelumnya. Di sini tongkang kosong, kita langsung saja dengan draft depan kanan adalah 0,68. Kemudian kiri adalah 0,68, berarti tongkang netral. Kemudian belakang draftnya adalah 0,72. 0, kanan 0,72, kiri 0,72. Jadi teman-teman, kalau ketemu seperti ini tidak perlu lagi untuk membagi dua, tapi langsung, karena tetap nilainya tetap dapat 0,72. Yang penting sudah tahu caranya. Di sini 0,68, sini kita tambahkan, kemudian baru kita bagi dua. Kita langsung saja. Ini untuk perhitungan tongkang kosongnya atau like sheet-nya. Jadi 0,68 ditambah 0,72 sama dengan 1,4. 1,4 kita bagikan 2, bagi 2 sama dengan 0,77 atau 700 dalam daftarnya. Kemudian kita langsung ke tabel. Saya taruh keterangan di sini tabel. Di dalam daftar tersebut kita dapati dengan midrap dengan 0,70 atau 0,700. 0,700 di sini kita dapati nilainya langsung bulat. Jadi tidak perlu lagi kita cari selisih atau interpolasi, yaitu 1447. Kemudian kita langsung kalikan dengan berat jenis atau density air jeti setempat. Kita pakai saja 1,020. Atau teman-teman kalau di sungai bisa pakai 0,995 atau 1,00. Kita bagikan dengan ketentuannya. Di sini kita langsung kali 1447 dikali 1,020 dibagi 1,025. Kita dapati 1439,9. Jadi kita dapati 1439,9. Ini untuk tongkang kosong dengan ukuran feetnya adalah tongkang 300 feet. Tongkang 300 feet. Kemudian setelah pemuatan, sini saya batasi garisnya. Kemudian setelah pemuatan didapati data-data draft depan kanan, saya singkat saja lagi, adalah 3,96 meter. Sedangkan kirinya, sorry teman-teman, terbalik, 3,97 meter untuk kanan. Kirinya 3,96 meter. Untuk draft belakang kanan itu 4,47 meter. Sedangkan kiri
itu sama dengan 4,46 meter. Seperti biasa kita tambahkan, kemudian kita bagi 2. Kita langsung dari sini atau dari sini pun sama saja. 4,47 ditambah 4,46 sama dengan 8,93. Kita bagi 2. Kita langsung bagi 2 sama dengan 4,465. Saya taruh ke kiri aja. 4,465. Kemudian 3,97 ditambah 3,96 sama dengan 7,93. Kita bagi 2 lagi, kita dapat hasilnya. Kita bagi 2 dapat 3,965. Kita tambahkan nilai muka belakang, kemudian kita bagi 2 tambah 4,465 sama dengan, di sini kita sudah tambahkan hasilnya 8,43. Kemudian kita bagi 2 hasilnya, kita bagi 2, kita dapati 4,215 untuk meter. Kita langsung lihat tabel. Jadi setiap tongkang atau setiap kapal pasti memiliki tabel hidrostatisnya. Kita tulis di pojok sini untuk mencari tonasenya 4,215, karena di dalam tabel tersebut tidak terdapat nilai yang pas. Jadi kita interpolasi. Yang ada nilainya adalah 4,200, bukan 4.000, sorry. Itu nilainya kita dapati 9728. Kemudian kita dapati graf yang berikut adalah 4225. Dapat tonasinya adalah 9790. 9790 yang cari adalah, saya akan warna 4,15 yang cari. Berapakah nilai di sini? Seperti biasa teman-teman, kita langsung cari selisihnya. Kita cari 9790 kurang 9728 sama dengan 62. Di sini kita dapati selisihnya adalah 4200 dan 4225, berarti selisihnya 25. Dua nilai ini kita bagikan 62, kita bagikan dengan 25 adalah 2,48 ton. Artinya di 200 dan 201 nilainya 2,48. 201 202 berarti dikalikan 2 atau ditambah 2. Jadi kita kalikan dengan selisihnya ini 15. Kita langsung kalikan dengan 15. Kita dapati 37,2. Kemudian bisa juga kita gunakan seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Kita gunakan 4,215, kita kurangi dengan 4,200, kita dapat selisihnya adalah 15. Kita bagikan dengan 25. Jadi 15 dibagi 25, kita dapati 0,6. 0,6 kita langsung kalikan dengan 62, nilainya tetap sama, kali 62, kita dapati 37, ya teman-teman, kita dapati 37,2 ton. Ini kita tambahkan dengan nilai terkecil adalah 9728, kita tambahkan dengan 37,2
Kita tambah manual boleh, kalkulator boleh. Saya pakai kalkulator. 28 978 dikurang ditambah 37,2, kita dapati 9765,2 ton. Untuk displacement sementaranya, teman-teman, di sini kita uji lagi. Kira-kira nilai ini kita dapati atau tidak. Jadi saya letak di sini 9765,2. Saya kurang ini, kemudian nanti kita tambahkan 9765 dikurangi 9728, kita dapati 37. Kemudian 90 kurang 9765,2 sama dengan 24,8. Di sini saya koreksi lagi, 9765,2 dikurangi 9728 sama dengan 37,2 ya. Karena tadi 2 saya lupa, kita tambahkan dengan 24,8, hasilnya adalah 62. Berarti nilai daripada midraf ini 4215 adalah nilainya ini adalah benar, karena selisihnya kita jumlahkan dapat 62. Kita lanjutkan. Kemudian di sini karena di tongkang kosong kita sudah hitung berdasarkan berat jenis air JT setempat adalah 1,020. Jadi kita langsung kalikan saja 1,020 kita bagikan dengan 1,025. Jadi muatan yang termuat adalah 9765,2 dikali 1,020 dibagi 1,025. Kita dapati 9717,565. Karena di tongkang kosong, teman-teman, di sini adalah 1439,9, cuma pakai satu angka, jadi kita ikut saja. Di sini kita pakai 9717, bulatkan jadi 6. Kita kurangkan 9717,6 dikurangi dengan 1439,9. Jadi total muatan termuat adalah 9717,6 kurang 1439,9 sama dengan 8277,7 ton. Demikianlah teman-teman contoh-contoh soal dengan memperbaiki ada sedikit kekurangan yang ada dan cukup kurang dari perhitungan muatannya, selisihnya sampai 30-an ton. Nah, di situ akan merugikan pencharter atau yang punya muatan atau owner kita sendiri. Oleh karena itu, sebelumnya sekali lagi saya minta maaf, dan di sini saya sudah perbaiki kesalahannya dengan ada berbagai macam beberapa macam pertanyaan dan jawabannya. Terima kasih sudah menonton.